Assalamualaikum semua Tribuners sekalian, bersama saya Amal Nabila binti Muhammad Helmi dalam podcast Dua Negara. Saya host anda pada hari ini dan bersama saya tetamu istimewa iaitu Pak Emil Mahmud Shah. Baik. Apa kabar Bila? Alhamdulillah sihat Pak. Asyik sapa dulu Tribuners itu. Ya. Halo semuanya. Hai, Tribuners semua yang berada. Ya. Salam sehat ya. Ya, sihat. Salam Dua Negara. Ya. Apa nih pembicaraan kita nih? Okey, jadi Bapak, pembicaraan kita pada hari ini adalah topik yang agak menarik dan sedikit formal, adalah berkenaan sistem pendidikan di Malaysia dan juga di Indonesia. Ya. Formal ya, Ya, tapi juga formal. ada informal juga. Ya, betul. Jadi baik, siapa panggil Bila ya? Siapa Ya, Bila ya, ya? boleh. Siapa akrabnya? Ini juga Tribuners juga perlu tahu juga. Ya. Bila ini adalah host di program podcast Tribun Padang. Ya. Sebenarnya untuk yang generasi kedua. Ya. Bila dulu sebelum Bila tuh ada teman-teman Belkis, Adrina sama Ya. Anis. Ya. Itu dari Universitas Kebangsaan Malaysia, betul Ya, ya, betul. UKM. Ya. Jadi kita sekarang melanjutkan program podcast namanya Dua Negara, podcast Dua Negara. Jadi saya terhormat nih. Ya. Dijadikan, biasanya saya duduk di situ. Ya. Jadi host. Sekarang Ya. saya jadi narasumber ya, Ya, kayaknya ya, jadi ya, narasumber. Oke, kita mulai bicara. Apa nih Bila yang mau ditanyain? Okey, sepanjang saya berada di sini, saya amat menarik perhatian saya untuk bertanya berkenaan sistem pendidikan yang berada di Indonesia, dan juga saya juga akan memberi pengetahuan sedikit kepada penonton berkenaan sistem pendidikan di Malaysia, bagaimana ia dijalankan dan pada peringkat apa, sekolah ke macam tu. Baik. Berarti kalau bicara pendidikan itu kan dari dasar bawah ya. Ya, ya. Dari bawah awal mula sampai ke pendidikan tinggi. Ya. Nah, jadi sebelumnya juga Tribuners karena ini agak spesial nih Ya. podcast kami. Bila dengan teman-temannya, kebetulan di Tribun Padang tuh ada 3 ya. Ya, ya. Trio nih. Ada Bila, ada Alia, sama satu lagi siapa temannya? Si Cia atau Ya. Sarifah. Jadi ini juga kemarin ada 3 juga kita Ya. di Tribun Ya. Padang. Ada Balkis, ada Adrina, ada Anis. Ya. Jadi dan sebenarnya ini melanjutkan program podcast Dua Negara. Dan tema yang diangkat kali ini memang ini yang baru kali ini. Sebelumnya memang belum pernah kita angkat. Baik, pertanyaan si Bila tadi kena berbagi ya. Mungkin kalau saya selaku orang Indonesia mungkin sudah pada tahu nih. Ya. Tapi kalau di Malaysia, saudara-saudara di Malaysia juga ingin tahu juga seperti apa. Jadi kalau di Indonesia tuh pertama pendidikan itu dari tingkat pendidikan anak usia dini. Nah, jadi anak-anak bocah-bocah itu, bocah-bocah kecil itu. Jadi cilik itu dia sudah diantar oleh orang tuanya. Nama pendidikannya beragam lah. Ada nama playgroup, ada yang sebelum taman kanak-kanak itu ada. Jadi kelasnya itu kalau dia sebelum umur mendekati sekolah dasar dia masih nol kecil. Nol kecil itu ya masih cilik benar itu ya. Jadi mungkin main game-game kayak mainan, simple-simple. Nah, kemudian kalau sudah mulai mendekati sekolah dasar usia-usia 6 tahun 7 tahun tuh sudah nol besar. Ya, nol besar. Nol besar jadi mungkin udah mulai sedikit ya mengenal angka-angka, huruf-huruf sampai tamat taman kanak-kanak mereka dapat sijil, ijazah. Kalau sijil ya kalau di Malaysia ya. Sijil. Jadi dapat juga. Jadi mereka yang tamat di taman kanak-kanak yang tadi sekolah nol kecil nol besar, ada yang di pendidikan anak usia dini. Ya. Kemudian melanjutkan ke sekolah dasar. Sekolah kalau dasar. di Malaysia seperti apa tuh? Okey, kalau di Malaysia setakat ni berdasarkan pengalaman saya dan pemerhatian saya di Malaysia, kita ada taska untuk budak yang berumur 3 sampai 4 tahun. Itu biasanya samalah dihantar oleh ibu bapa, kebanyakannya ibu bapa yang bekerja untuk asuhan kan. Jadi pembelajaran pun secara basic dan untuk mengenal rakan-rakan yang sebaya dengan mereka. Okey, yang seterusnya adalah pada peringkat prasekolah. Kita ada prasekolah. Prasekolah tu bermula umur 5 tahun sampai 6 tahun.
Jadi apabila mereka tamat, mereka juga akan mendapat sijil. Dan mungkin sesetengah sekolah akan membuat majlis seperti graduasi, seakan-akan gitulah. Ada pertanyaan lagi Bila. Ketika kalau di sekolah dasar setelah selepas dari prasekolah tadi ya, kalau sebutan di Malaysia, kalau di Indonesia kan taman kanak-kanak, TK. Itu kan masuk sekolah dasar itu kan syaratnya itu kan 7 tahun. Ya, 7 tahun. Mungkin ada yang kurang-kurang tapi mungkin kemampuannya sudah bisa untuk menginjak atau mulai pendidikan sekolah dasar. Kalau di Malaysia seperti apa? Sama juga? Kalau di Malaysia sama juga. Pada sekolah rendah kita panggil, sekolah rendah kebangsaan, bermula daripada umur 7 tahun sampai 12 tahun. Tapi kita panggil darjah. Darjah 1, darjah 2, darjah 3 sampai darjah 6. 6 ya? Berarti sama juga. Kalau di Indonesia kan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya sampai kelas 6. Faham? Tamat? Sama. Di Indonesia sekolah dasar. Ya. Kemudian lanjutkan sekolah menengah pertama. Oh, sekolah menengah pertama. Kalau di Malaysia seperti apa? Kalau di Malaysia, selepas daripada darjah 6, 12 tahun, kita akan melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah juga. Sekolah menengah kebangsaan. Bermula daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, iaitu berakhir pada umur 17 tahun. Berarti tidak ada seperti Indonesia 3 tahun di sekolah menengah pertama, dia tamat dapat sijil lagi, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah atas. Maksudnya sekolah yang berbeza? Berbeza. Jadi mereka bisa di situ di sekolah tamat sekolah menengah pertama itu ada nanti pilihan opsi. Mereka bisa sekolah menengah atas umum, bisa sekolah menengah kejuruan yang vokasi kalau bahasa ini kan vokasi. Jadi dia sudah mulai diarahkan. Seperti di Malaysia seperti apa? Kan 5 tahun ya? Ya. Tapi Malaysia, langsung kuliah? Ya. Kuliah. Seperti apa? Di Malaysia pula bermula daripada tingkatan 1, 2 dan 3. Tingkatan 3 tu maksudnya dah boleh pilih untuk mengambil aliran apa. Kalau sama juga macam vocational dengan teknik. Kita ada sekolah vocational ataupun sekarang college vocational ataupun sekolah menengah teknik. Jadi pada tingkatan 3 tu, kalau dia misal kata student tu tak nak pergi ke sekolah menengah kebangsaan, dia juga boleh pilih untuk pergi ke college vocational ataupun sekolah menengah teknik. Sampailah tingkatan 5, habiskan di situ. Berarti pilihan pelajar atau siswanya itu sudah diawali di kelas selepas sekolah rendah tadi. Artinya atau memang mereka diberi penjurusan di tengah-tengah, sementara 2 tahun, kemudian tahun ketiga, keempat, kelima baru mereka opsi konsentrasinya ke vokasi atau ke umum atau seperti apa? Berdasarkan apa yang pertanyaan bapa tu, bermaksud tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 dulu kita ada PMR ataupun PT3, penilaian tingkatan 3. Jadi berdasarkan result tu dan kecenderungan student tu sendiri, sama ada dia ke arah aliran sastra ataupun aliran sebagai engineering ke teknik ke, macam tu. Jadi kalau dia berminat dan dia memperoleh sesuai dengan kelayakan untuk masuk college vocational ataupun sekolah menengah teknik, dia akan boleh minta ke sekolah menengah teknik ataupun college vocational. Sebab dia ada peperiksaan juga. Baik. Ada peperiksaan ya. Ni agak unik nih. Peperiksaan tolong Tribuners, kalau di Indonesia kita mungkin agak asing ya. Tolong menjelaskan peperiksaan apa itu Bila? Peperiksaan tu kalau dalam bahasa Indonesia, setakat ni saya ada juga bertanya kepada Pak Emil. Dia cakap sama ada evaluasi ataupun ujian. Exam ya. Exam, kalau bahasa Inggris exam. Okey, biar tahu. Ya, Tribuners juga ada yang bertanya-tanya nih, peperiksaan ini bahasa apa Bila? Seperti itu. Baik. Apa lagi cakap kita nih yang perihal apa lagi nih Bila? Mungkin saya juga tertanya berkenaan silibus ataupun mata kuliah yang dibincangkan. Lepas tu bagaimana subjek teras dia, apa dia dekat ni. Jadi kalau pertanyaan silabus sebenarnya kan kalau di Indonesia kalau silabus kan per mata pelajaran kalau kuliah per mata kuliah. Jadi silabus itu yang menyusun itu dosen-dosen atau guru pengajar yang mengampunya rencana pengajaran namanya kan, siswa atau student. Tapi kalau secara global kita kan bicara tentu dalam konteks yang lebih general, lebih umum secara kenegaraan. Jadi Indonesia itu punya kurikulum. Jadi kurikulum itu sudah banyak semenjak awal periode zaman
ya Indonesia ya punya tata kelola pendidikan itu ada beberapa kurikulum yang sudah diperbarui, disempurnakan, ya bukan diganti ya, mungkin disempurnakan lah bahasanya. Dan sekarang ya kurikulum tuh yang terakhir tuh yang agak lama tuh kurikulum 13 namanya, 2013 itu kan, itu sempat disempurnakan dan turunannya breakdown penjelasannya sampai ke dalam contoh kasus di kampus ya, kampus di universitas atau perguruan tinggi ada kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Pernah dengar enggak kalau di jadi kampus Merdeka itu sebenarnya seperti sama dengan bila pertukaran internship mahasiswa. Kalau ini kan dua negara malah kan. Kalau di Indonesia bisa sama perguruan tinggi bertukar ya, 1 semester dia kuliah di perguruan tinggi lain. Begitu juga mahasiswa yang di tempat itu, di tempat asalnya yang berbeda lagi. Tapi mereka bukan traveling atau rekreasi. Mereka belajar, betul-betul belajar. Bukan berwisata. Bukan wisata. Faham. Jadi wisata, dan di stay-nya ya ada asrama. Tinggal ya arti seperti halnya dia kuliah 1 semester, dan dia menggunakan apa kalau bahasa SKS itu kredit ya. Kredit. Dia kuota yang dapatkan hasil dari evaluasi atau pemeriksaan yang sebelumnya dia berhak untuk kreditnya misal full berapa 24 SKS berapa misalnya kreditnya ya. Itu dipilihnya requestnya mata kuliah yang memang belum diambilnya dan kebetulan ditawarkan di perguruan tinggi yang tempat dia yang internship itu. Dia kuliah lah mulai seperti normal aja. Faham. Masuk kuliah, kemudian dinilai oleh dosennya, kemudian hasil evaluasi pemeriksaan itu nanti dibawa juga ke kampus asalnya itu diakui. Seperti itu. Karena di Malaysia seperti apa? Kalau di Malaysia setakat ni apa yang saya tahu berdasarkan pengetahuan saya, ada tapi saya kurang pasti berkenaan benda tersebut sebab saya pun belum pernah melaluinya. Tapi saya pernah melalui magang saja di luar negara seperti di Indonesia. Jadi kalau penjelasan Bila itu sebenarnya mungkin yang dilakukan oleh Bila dan teman-teman itu sebenarnya sebuah konkret atau aplikasi penerapan dari kampus Merdeka. Sebenarnya itu. Faham. Bahkan ini kan program magang ya, kalau bahasa Indonesia kan magang. Kalau di Malaysia itu apa? Latihan industri. Internship, latihan industri. Seperti itulah. Jadi magang kemudian latihan industri versi Malaysia. Dan sebenarnya itu adalah turunan breakdownnya dari bentuk dari aplikasi dari kurikulum tadi. Maksudnya diadaptasi lah daripada ke kurikulum tadi menjadi ke arah internship atau kampus Merdeka yang tadi magang. Faham. Dan magang tuh sebenarnya juga di tingkat pendidikan menengah kejuruan itu sudah ada juga. Faham. Jadi mereka seperti kejuruan tadi engineering kalau Malaysia kan. Kalau kami kan ada ekonomi, ada yang teknik juga kan. Sama-sama. Kalau di SMK kejuruan khusus ekonomi kan ada kesekretariatan, akunting, sama kan. Lepas kemudian teknologi maklumat. Ada maklumat benar. Yang di kejuruan yang lain khusus tentang otomotif, sipil, listrik, desain grafis kayak grafik designing. Itu beda. Jadi sekolah menengah kejuruannya tidak campur aduk. Jadi dan anak-anak tuh biasanya magang. Betul. Praktek lapangan nama. Kalau industri apa tadi? Latihan industri. Latihan industri. Kalau untuk anak-anak sekolah menengah itu dia praktek PKL, kerja lapangan. Jadi mereka sambil praktek bekerja di lapangan dan sekali study. Faham. Jadi mereka ni apa yang saya dapat, mereka ni lebih kepada untuk bekerja dengan sesuatu industri. Sebab dia secara teknikal. Betul. Bukan sahaja ujian atau peperiksaan. Faham. Kalau dia bidangnya disiplin ilmunya memang engineering ya engineering. Kalau dia bisnis ekonomi bekerja seperti di kantor-kantor dia mungkin ngerjain administrasi, surat menyurat, marketing sebagai marketer. Kemudian juga ada lagi yang accountingnya tapi tentang pembukuan keuangan gitu. Jadi
Dan itu praktek mereka tuh diakui juga sebagai bagian dari exam hasil dari pemeriksaan juga, jadi bahan evaluasi. Iya, paham. Nah, seperti itu. Itu untuk di tingkat kurikulum ya. Tadi kan pertanyaan Bila kan kurikulum. Nah, jadi kalau bicara kurikulum memang agak luas, dan itu memang kurikulum mengacu atau merujuk ke regulasi yang lebih umum atau nasional. Jadi tidak bisa satu provinsi dia melakukan kebijakan yang berbeda dengan pusat. Jadi harus selari dengan pusat. Betul. Ya, sama-sama. Nah, seperti apa kalau di Malaysia, seperti apa? Kan berbeda nih kita, negara kita kan pola bentuknya beda. Menggunakan presiden, ni menggunakan sultan. Sultan. Ya, betul. Kalau di Malaysia, sistem pendidikan tu terletak di bawah negeri, tapi dia masih dipantau oleh pusat juga. Ya. Dasar dia still sama. Kurikulum seluruh negara masih lagi sama. Matlamat pendidikan masih lagi sama. Matlamat dia adalah untuk melahirkan insan yang bermodal tinggi secara holistik. Maksudnya secara menyeluruh. Maksud tu pembangunan modal insan lah kira. Itu kan yang Bila jelaskan itu kan visinya ya. Misinya ya hampir sama kalau cuma dalam penerapan yang Bapak tanyakan tadi kan, apakah memang untuk di apa nih kalau istilah di Malaysia provinsi juga atau negeri? Negeri. Di setiap negeri. Di negeri itu misal dia menerapkan mata pelajaran, misalnya kalau di Indonesia ada muatan lokal. Muatan lokal. Kalau di Malaysia misalnya yang khusus yang tentang lokal, ini kultur lokal, kemudian apakah juga diperbolehkan atau tidak boleh itu? Kalau di Indonesia boleh. Muatan lokal. Contohnya macam Minangkabau. Sastra Minangkabau ada. Betul. Okey, macam di Malaysia kan, macam contoh saya daripada negeri yang terletak di utara. Tapi di sekolah tidak diajarkan berkenaan benda berkaitan lokal ataupun tempatan yang dari utara. Tapi kami menggunakan bahasa seharian adalah dari utara lah kan, sebab menggunakan tidak formal sebab dengan rakan-rakan kan. Jadi dia tidak diletakkan secara formal. Macam dekat sini contoh Padang ni menggunakan ada subjek bahasa Minangkabau. Betul. Kan. Setahu saya. Ya, kalau bahasa pengantar tentu tetap bahasa Melayu lah. Tapi bahasa pengantar tetap bahasa Melayu, dan bahasa kedua adalah bahasa Inggeris. Bahasa kedua bahasa Inggeris. Macam mana di Indonesia pula. Itulah kelebihan Malaysia ya. Indonesia warisan atau legasinya, walaupun pernah Inggris juga pernah mampir singgah juga di Indonesia, mungkin dibandingkan negara lain yang kolonial yang datang itu mungkin lebih lama Belanda atau Holland ya. Tapi kalau di Malaysia kan memang Inggris lebih ada punya pengaruh, influennya sangat kuat gitu kan. Jadi warga Malaysia ya mendapatkan warisan, salah satunya bahasa. Betul. Bahasa, dan itu memang sebuah poin advantage lah, keuntungan lah mungkin ya. Kelebihan benefit juga luar biasa. Malaysia mungkin lebih relatif mudah berkomunikasi. Kalau di Indonesia ya faktanya memang Indonesia yang orang-orang yang bisa berbahasa Inggris itu memang orang-orang yang memang harus belajar keras lagi karena memang warisan di Indonesia kan kolonial Belanda sangat kuat. Jadi kalau bahasa Belanda mungkin warga Indonesia mungkin tidak banyak. Karena memang masih lagi menggunakan adat dan bahasa yang lokal tempatan. Ya, tapi yang jelas mulai dari jenjang pendidikan, misal sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas tadi sampai kuliah, perguruan tinggi. Yang bahasa yang kami pelajari itu yang ada mata pelajaran itu bahasa Inggris. Padahal udah disediakan bahasa Inggris ya. Dan bahasa Belanda silakan lihat, tidak ada. Saya mungkin kuliah, saya baru di kuliah perguruan tinggi saya belajar bahasa Belanda di bangku kuliah. Tapi kalau saya dari SD, SMP semua tak ada. Tapi kalau Malaysia kan tidak perlu juga dia harus karena diajarkan sudah dengan orang tua, turun-temurun. Betul. Dan saya tidak tahu juga di Malaysia ada tak mata pelajaran di sekolahnya bahasa Inggris.
Ada di Malaysia ada. Kita bermula kalau mengikut ni daripada tadika. Tadika belajarlah berkadaan basic-basic. Contoh dia A untuk apple, B untuk ball kan. Tu bahasa Inggeris. Kemudian dalam formal bermula daripada sekolah rendah, sekolah menengah pun still lagi belajar bahasa Inggeris. Memang ada ya. Ya, lagi satu mungkin sebab pengaruh kan Malaysia mempunyai pelbagai kaum. Ada pelbagai etnik juga di Sabah Sarawak. Ada kaum Cina, kaum India. Jadi terdapat daripada sesetengah daripada orang mungkinlah kurang fasih berkomunikasi dalam bahasa Melayu standard. Jadi kita juga perlu menggunakan bahasa Inggeris. So diajarlah bahasa Inggeris di sekolah secara formal. Berarti porsinya lebih lumayan ya. Memadai. Jadi sehingga sosialisasi bahasa Inggris, bahasa itu memang lebih kental. Lebih kental. Dan bahasa Melayu memang karena bahasa ibu ya. Kalau dalam linguistik itu kan bahasa selain dari bahasa orang tua dengan anaknya kan yang pertama ya sebenarnya kan bahasa lingkungan di pihak lingkungan sekitar itu kan bahasa juga yang menggunakan bahasa yang sama. Ya, ini bicara linguistik kebetulan bila ini mahasiswi program studi linguistik dari UKM. Ini kebetulan saya juga di magister saya linguistik juga. Jadi faham. Sepertinya agak nyambung ya kalau bahasa linguistik. Agak berkaitan, kita belajar. Tribuners kami bahas sedikit agak keilmuan ya, bukan artinya kami menjelaskan seperti yang lebih tahu. Kami untuk berbagi aja. Mungkin untuk memberi maklumat kepada tribuners di luar sana, sama ada daripada Malaysia ataupun daripada negara Indonesia, berkenaan perbezaan sistem pendidikan di dua buah negara walaupun bertetangga tapi masih lagi mempunyai perbezaan kan Pak? Betul. Tepatnya mungkin memiliki keunikan masing-masing, unik betul. Masing-masing. Dan mungkin disesuaikan dengan masyarakat dia sendiri. Macam contoh yang kaum tu kan, macam di sini disesuaikan. Padang ni adalah Minang, jadi mengajar bahasa Minang juga. Betul. Walaupun di samping bahasa Indonesia kan. Baik, ini sudah berapa lama nih kita ngobrol nih? Masih ada tak pertanyaan lagi nih yang kalau dibahas mau di ini? Setakat ni bagi saya sudah berpuas hati dengan jawapan bapa. Apa yang tertanya dalam minda saya sudah terjawab. Jadi saya juga nak tahu satu je lagi. Silakan. Apa harapan bapa terhadap sistem pendidikan di negara sendiri? Iaitu negara Indonesia. Baik, terima kasih Bila, Tribuners dimanapun berada. Kalau bicara harapan itu kan memang ekspektasi juga ya. Betul, ekspektasi. Ekspektasi itu tentu sebagai anak bangsa ya, kita tentu menjadi negara yang diakui eksistensinya oleh internasional dunia. Tentu dengan didukung oleh pendidikannya. Betul. Tentu tidak sekedar kekuatan physically atau yang sifatnya lebih kepada show of force, lebih kepada juga intelektual. Betul. Karena memperkenalkan bangsa ini tidak saja dengan hal-hal kita harus pamer ya. Adat ke apa kan. Juga harus prestasi. Kita harus unggul. Betul. The best, jadi terbaik. Kalau ada kompetisi-kompetisi atau turnamen misalnya. Di sains itu kan banyak. Fisika ada. Lomba atau kompetisi yang ilmu disiplin ilmu banyak. Ada yang juara. Dan terakhir Indonesia kan dikenal kalau Olimpiade Fisika itu sering juara dunia. Dan kami, yang saya bangga. Saya selaku anak bangsa Indonesia saya bangga, dan saya keharapan saya juga ini akan terus berlanjut dan meningkat. Jadi pendidikan menjadi sebuah batu loncatan untuk memperkenalkan bangsa Indonesia agar lebih diakui dan disegani dan punya martabat dan sebagai bangsa yang berdaulat tentunya. Betul, yang itu tentunya. Ini menyangkut mungkin semangat nih karena Indonesia mau memperingati hari kemerdekaan, mungkin kita hampir sama ya. Sama tahunnya sama. Nanti kita di podcast tersendiri khusus nanti. Itu ada tajuk yang next episode yang Tribuners kena tengok. Mudah-mudahan saya diundang lagi oleh dalam podcast Dua Negara oleh hostnya. Saya tunggu aja, nanti kita tunggu ya. Tunggu itu harapan saya itu. Tribuners itulah semangat anak bangsa saya yang saya sampaikan tadi, mungkin itu adalah murni pure.
Ya. Saya tidak punya pesan-pesan sponsor di belakang. Inilah sebenarnya yang dalam hati kecil saya itu. Begitu Bella. Jadi bagi saya pula, harapan saya untuk sistem pendidikan di Malaysia adalah sistem pendidikan yang berkualiti tinggi dan bermutu tinggi untuk melahirkan bangsa yang sama juga diakui di persada dunia. Maksudnya bila orang kenal bangsa Melayu, bangsa Indonesia tu adalah golongan yang berintelektual dan juga bermodal insan dan secara menyeluruh. Baik. Jadi setakat ini saja topik kita pada hari ini. Saya sebagai hos anda pada hari ini berharap agar penonton dan Tribuners di luar sana dapat memperoleh sedikit sebanyak pengetahuan berkenaan sistem pendidikan di Malaysia dan juga di Indonesia. Dan sebelum ditutup, sebelum closing, bila Bapak minta waktu ya. Jangan lupa Tribuners, klik platform kami di YouTube Tribun Padang Official, TikTok, Instagram, Facebook, dan X atau Twitter. Silakan Bila closing. Okey, jadi semua Tribuners sekalian boleh nantikan podcast Dua Negara, episod yang seterusnya dalam episod yang lagi panas dan lagi menarik. Okey, sama ada bersama Bapa Emil ataupun tetamu lain. Nantikan semua Tribuners sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.